Selamat pagi, Shalom. Ya, pesan Tuhan diambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-30 ya. Saya percaya kita semua udah baca ini karena memang ini yang menjadi pesan Tuhan. Mazmur 18 ayat yang ke-30. Oke. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, ini perkataan dari Daud ya. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Jadi dari satu ayat ini aja sebenarnya kita tahu bahwa Daud menghadapi yang namanya sebuah tembok ya, sebuah tantangan, yaitu menghadapi gerombolan. Nah, gerombolan ini bukannya ini berbicara tentang banyak orang ya. Bisa dikatakan juga gerombolan ini punya pengertian tentara. Sekelompok tentara, sepasukan tentara. Dia lagi menghadapi perkara yang gak mudah. Tetapi dia katakan bahwa, dan buat dia itu adalah tembok. Tapi dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Ya, dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Dan kalau kita baca di Mazmur 18 ayat yang ke-49, 50, ya, setelah itu, bagaimana dia mengatakan bahwa akhirnya dia menang. Waktu dia bilang dia melompati tembok, berani melewati tembok dengan Allah, akhirnya dia menang. Dia menaikkan puji-pujian. Ya, dia bilang akhirnya dia mengakui bahwa Tuhan itu yang memberikan kemenangan, Tuhan itu yang melepaskan, Tuhan yang berhadapan dengan musuh. Terpujilah Tuhan yang hidup gunung batuku. Jadi akhirnya itulah kemenangan yang Tuhan yang diterima oleh Daud. Nah, sebenarnya siapa sih Daud gitu loh? Dia bukan orang yang kita nggak pernah baca dia orang lemah. Daud itu bukan orang yang sama sekali nggak punya hubungan sama Tuhan. Dia orang yang punya hubungan sama Tuhan. Nah, tapi dari sini kita mau belajar tentang yang saya mau tekankan dari pesan Tuhan adalah dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, karena gini, setiap orang pasti punya temboknya masing-masing, menghadapi persoalan masing-masing, punya problem masing-masing. Pasti semua orang hidup pasti punya problem. Nah, yang membedakan problemnya adalah gini, bukan problem yang beda. Yang membedakannya adalah gini, bersama dengan Tuhan atau enggak dengan Tuhan menghadapinya. Problemnya pasti ada, temboknya pasti ada. Mau besar kecil temboknya itu ada. Nah, tapi bagaimana kita mau bisa melewatinya atau kita mentok di situ tergantung kita berjalan dengan siapa. Nah, kalau kita baca lagi Alkitab ya, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang semuanya juga kalau kita lihat nih orang-orang yang Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel lah, Yusuf lah, Yosua, Musa, siapa lagi? Paulus, semuanya punya temboknya masing-masing, menghadapi yang namanya problem masing-masing. Tapi yang kita baca, mereka semua adalah orang-orang yang berhasil melewati semua itu. Karena apa? Mereka orang yang berjalan dengan Tuhan. Nah, itu yang membedakan yang melewatinya itu berjalan dengan siapa? Dengan Tuhan. Bahkan Paulus bilang kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 ya. Paulus bilang gini. Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini ayat yang sering sekali kita tahu banget ya. Segala perkara, Paulus nih waktu dia menghadapi tembok, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi perkara apa sih? Segala perkara. Berurusan dengan manusia, berurusan dengan sesuatu, berurusan dengan tantangan, berurusan dengan hidup, berurusan dengan apa aja dia bilang. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, jadi dari ayat ini kita lihat bahwa perkara kekuatan itu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kekuatan itu apa? Endunamo ya. Endunamo udah kita sering dengar juga ini udah. Jadi artinya gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bersama Dia. Ya, bahasa Inggrisnya di dalam Dia, in Him, with Him, by Him ya, yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberi kekuatan itu endunamo yang menguatkan aku,
yang membuat kekuatan itu meningkat, itu hanya di dalam Tuhan. Nah jadi dari ayat ini sama seperti yang dikatakan oleh Daud. Daud juga bilang bahwa kalau kita lihat di dalam Mazmur ya, Mazmur 18, nanti kita balik lagi sini. Di Mazmur 18, Daud bilang gini, dari ayat yang kedua dulu. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Jadi buat Daud, Allah itu sesuatu yang betul-betul memberikan kekuatan buat dia. Dia ngomongnya semua yang gede-gede semua nih. Ya soal gunung batu. Siapa yang bisa geser gunung batu? Dia bilang tempat berlindungan. Perisai itu semua hal-hal yang dahsyat. Jadi artinya Daud menjadikan Tuhan itu sumber kekuatan buat dia. Sama seperti yang dikatakan Paulus. Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan yang bisa menambahkan kekuatan kepadaku. Nah jadi gini, berjalan bersama Tuhan atau di dalam Tuhan itu punya pengertian gini, bukan berarti gini, saya Kristen pasti saya di dalam Tuhan. Saya pelayanan pasti saya di dalam Tuhan, belum tentu. Apakah kita menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita? Ini pertanyaannya. Atau dia cuman Tuhan yang kita percaya aja? Banyak orang yang percaya, yang beda agama pun banyak yang percaya sama oh Yesus. Jadi jangan kita pikir bahwa kalau kita udah Kristen artinya kita sudah berjalan bersama Tuhan. Kita sudah berada di dalam Tuhan, belum tentu. Pertanyaannya gini, orang yang berjalan bersama Tuhan adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan. Enggak ada yang lain. Bukan rumah kita, bukan pekerjaan kita, bukan uang kita yang menjadi sumber kekuatan, bukan anak kita, bukan pasangan kita, bukan cucu. Ya, kadang-kadang aduh punya cucu benar jadi sumber kekuatan buat saya. Saya kalau ngelihat cucu saya, aduh rasanya bahagia. Aduh rasanya benar-benar saya hidup lagi. Karena yang sumber kekuatan itu harusnya menjadi adalah yang tidak bisa tergeserkan, yang tidak bisa tergoyahkan. Itu yang harus menjadi sumber kekuatannya, itu cuma Tuhan. Semua yang kita anggap sumber kekuatan kalau cuma pasangan hidup, uang, itu semuanya bisa berubah. Nah jadi yang namanya bersama Tuhan itu, Daud di dalam Tuhan itu, dengan Tuhan itu, dia menjadikan Tuhan sumber kekuatan dia. Nah inilah yang membedakan Daud dengan Saul. Ya kita tahu benar kisahnya Daud dengan Saul yang membedakan. Daud menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dia. Makanya kita lihat di ayat yang ke-7 nih. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah jadi orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan, yang menjadikan Tuhan satu-satunya kekuatan, gak ada yang lain. Ketika dia berseru, Tuhan mendengar. Dan Tuhan bertindak. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita pikir bahwa kita udah punya, kita berjalan bersama Tuhan. Pertanyaannya kalau kita berseru Tuhan bertindak gak? Nah ini yang terjadi sama Saul. Ya, Saul. Kita lihat di dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-7, ke-6 sampai ke-7. 1 Samuel. Ini dua-duanya orang yang dipilih Tuhan loh jadi raja. Sama-sama punya Tuhan yang sama. Ketika Saul dalam keadaan terjepit, keadaan susah. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawai, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Dan para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah ini sebab awal muasalnya dia mencari peramal, mencari perempuan
untuk memanggil arwah, karena waktu dia panggil Tuhan, Tuhan gak jawab. Karena Saul tidak menjadikan Tuhan sumber kekuatan dia. Dari mana taunya? Waktu dia jadi raja, dia gak pernah peduli dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian kan sebuah lambang di mana Yesus kehadiran Allah. Dia gak pernah cari itu tabut perjanjian ada di mana. Beda dengan Daud. Begitu dia jadi raja, yang dia pikirkan cari tabut perjanjian. Harus diambil, harus dikembalikan lagi. Jadi artinya orang yang betul-betul punya koneksi sama Tuhan, benar-benar punya ketergantungan bahwa gue nggak bisa kalau nggak pakai ada sumber kekuatannya, itu Allah. Waktu Daud di dalam keadaan dalam peristiwa Ziklag, ketika dia kehilangan anak-anak, istri, kehilangan semua harta bendanya. Yang pertama dia lakukan adalah dia cari Allah, sumber kekuatan dia. Lalu dia tanya, haruskah aku mengejar? Lalu Tuhan jawab. Ini yang luar biasa. Tuhan jawab, Tuhan bilang, kejar. Nah jadi yang menjadikan Tuhan sumber kekuatan sama yang gak menjadikan Tuhan sumber hidup dia, sumber kekuatan. Itu ada bedanya. Waktu kita berseru, waktu Daud berseru, Tuhan jawab. Ini yang kita perlu pelajari. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi nggak selalu yang namanya orang kadang-kadang bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ada orang yang ngomong begitu karena memang dia apal ayat tapi tidak punya koneksi sama Tuhan. Jadi untuk kita mendapat instruksi dari Tuhan, mendapat arahan dari Tuhan, dimulai dari apa? Punya keterhubungan, spiritual connection sama Tuhan. Ini mah gak pernah ada hubungan. Tiba-tiba dapat masalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat itu muncul dari rasa takut. Tapi orang yang punya hubungan sama Tuhan, ayat itu adalah ayat yang memberikan kekuatan buat dia. Percaya banget Allah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Beda kan? Dan hasilnya pun beda. Jadi inilah yang jangan kita pikir bahwa kita bisa melewati tembok. Cuman kita bisa bilang bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Dengan Tuhan kita bisa melewati. Siapa dulu kita? Gak semua orang bisa melewati tembok hanya dengan ngomong bahwa dengan Tuhan. Punya hubungan gak dengan Tuhan? Tapi kadang-kadang kita memang butuh sebuah instruksi dari Tuhan. Sepatah kata aja sebenarnya itu memberikan kekuatan buat kita. Betul, di tengah-tengah kita, di dalam pergumulan kita butuh hanya satu kata. Nah beberapa minggu yang lalu, anak saya Delvin ngalamin pergumulan yang cukup berat. Ya pasti dia doa lah ya, saya percaya dia pasti berdoa. Lalu akhirnya gak tahu gimana Pak Ishak, waktu dia mau doa, dia dapat pesan dari Tuhan. Delvin, suruh apa katanya, suruh kuat ya. Harus kuat. Cukup dengan harus kuat. Nah ini sebuah kekuatan buat kita. Nah, jadi berjalan bersama Tuhan yang pertama adalah menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan. Satu-satunya sumber kekuatan. Gak ada yang lain. Kadang-kadang kan orang kalau lagi banyak duit, wah udah segala masalah bisa diselesaikan dengan uang gitu kan. Jadi ya udah Tuhan gak terlalu penting juga. Tapi kalau memang menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan, mau ada duit, banyak duit lagi gak ada duit, benar-benar Tuhan menjadi sumber kekuatan buat kita. Karena memang Tuhan yang bisa menjadikan kekuatan, yang memberi kekuatan dan menambahkan lagi kekuatan buat kita. Ya. Nah yang kedua ada orang yang berjalan bersama Tuhan dengan artinya gini. Kita gak mungkin bisa berjalan dengan kebenaran. Ya Allah itu kan kebenaran. Tapi kita hidup gak benar. Mungkin gak kita bisa bersama dengan Tuhan? Bisa gak kita jalan dengan Tuhan kalau kita sendiri gak benar? Kalau kita hidupnya ngaco? Saya ingat dulu ada orangnya apik gitu kalau naik mobil. Dia bos yang gak suka sama bau rokok. Mungkin gak supirnya ngerokok?
mau jalan bersama dia ngerokok bersama dengan si bos di dalam, nggak mungkin. Dia pasti sudah mempersiapkan diri, bajunya aja dia siapin supaya nggak bau. Jadi orang yang bau nggak mungkin jalan bersama orang yang wangi. Orang kebenaran nggak mungkin berjalan dengan kegelapan tuh nggak mungkin. Nah jadi kalau memang benar-benar berjalan kita dengan mau melewati tembok dengan Tuhan, cek lagi jangan-jangan kita benar-benar nggak udah berjalan di dalam kebenaran, sama seperti yang dilakukan oleh Daud ya. Nih Mazmur 18 ayat yang ke-21 di sini dikatakan bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Ada sebuah komitmen. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan ada komitmen. Jangan nanti ikut Tuhan, nanti benar, nanti enggak benar, nanti benar, enggak benar. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Nah yang ke-23 dikatakan segala hukumnya. Sebab segala hukumnya aku perhatikan. Ini luar biasa gak nih orang? Kalau sampai Tuhan tolong dia, Tuhan jawab dia. Tuhan memperlakukan Daud secara luar biasa karena dikatakan sebab segala hukumnya ku perhatikan. Segala hukumnya. Dan ketetapannya tidak kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Dan sekarang sudah baca lagi banyak sekali. Siapa Daud? Yang menarik saya adalah segala hukumnya ku perhatikan. Dan ketetapannya tidak kujauhkan daripadaku. Artinya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa hukumnya itu ada di depan dia. Selalu di depan dia. Semua dia ukur pakai standarnya Tuhan. Semua dia pertimbangkan dengan hukum-hukumnya Tuhan. Jadi artinya gini, bukan berarti dia gak pernah salah. Ya, dia bukan berarti gak pernah salah. Kalaupun dia salah, dia salah, dia akan balik lagi ke hukumnya Tuhan. Ketetapannya Tuhan seperti apa. Pernah ada satu peristiwa di mana dia harus memindahkan tabut perjanjian dan dia salah, dia pakai dia bawanya pakai kereta yang terbaik. Salah dan akhirnya ada korban. Lalu dia balik lagi, dia lihat lagi hukumnya Tuhan, dia perhatikan ketetapan Tuhan, apa sih cara memindahkannya. Harus diusung oleh para imam. Waktu dia punya kesempatan untuk bunuh Saul. Tinggal nusuk Saul, tinggal ngebunuh Saul. Dia ingat hukumnya Tuhan. Jangan ngeganggu orang yang diurapi Tuhan. Hal-hal yang detail. Nah jadi artinya gini, untuk kita bisa berjalan sama Tuhan, gak mungkin kita gak suka baca Alkitab. Karena hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab. Gak mungkin kita bisa berjalan sama Tuhan tanpa kita mau memperhatikan firman Tuhan. Nah, jadi ini yang Tuhan ingatkan juga sama Yosua. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8 kita lihat. Ini juga yang Tuhan ingatkan ya. Kalau mau berhasil. Yosua 1 ayat yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Kadang-kadang kita tahu sepintas lalu terus kita bertindak. Belum tentu benar. Tapi dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita sering berdoa supaya kami dapat melakukan tepat seperti yang Tuhan. Kita sering ngomong begitu kan. Nah kita gak mungkin tepat kalau kita tidak pernah baca hukumnya. Kenapa ada lawyer yang jago sama ada lawyer yang kaleng-kaleng? Masalahnya dia ngerti hukum secara detail. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan artinya kita betul-betul memahami ketetapan-ketetapan Tuhan. Hukum Tuhan menjadi standar buat kita. Sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Yang ketiga, berjalan bersama Tuhan atau dengan Tuhan. Kita berjalan sama Tuhan, Tuhan gak mungkin berubah. Dia tetap Allah yang punya kekuatan. Dia gunung batu, perisai, tempat perlindungan, gunung batu. Dia gak mungkin berubah. Kita manusia masih bisa berubah. Masih bisa lemah. Daud pun juga sama. Daud pun juga bisa lemah. Bisa terintimidasi, masih bisa. Nah oleh karena itu kita perlu
memperbaharui terus kekuatan kita di dalam Tuhan. Nah karena gini, kita tahu kan ada roh, ada jiwa, ada tubuh ya. Jiwa itu ada di keputusan kita, perasaan kita tuh ada di tengah ya, jiwa. Jiwa ini bisa kuat, bisa lemah. Nah karena jiwa ini juga sangat dekat hubungannya dengan daging, dengan tubuh. Tubuh berurusan dengan segala sesuatu yang di luar sini, yang di dunia, yang jadi artinya tubuh itu lihat, denger, ngalamin, semua. Nah kasih laporan nih ke jiwa. Aduh ini masalahnya nih, kita nanti resesi loh. Ini bakalan harga naik ya. Mulai ketakutan jiwa. Mulai aduh udah dah takut nih. Nah problemnya gini, kalau kita gak pernah memperbaharui roh kita, tidak memperkuat roh kita, akhirnya jiwa ini bisa ngomong, bisa kasih tahu, iya loh, nanti resesi loh, nanti kita susah loh, gak bisa bayar cicilan loh, gak bisa bayar. Jangan biarkan jiwa bicara sama roh kita, tapi roh yang harus bicara sama jiwa. Makanya kan Daud selalu bilang gini, pujilah Tuhan hai jiwaku, bangkit, pujilah Tuhan hai jiwaku, karena Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan, Tuhan ini. Kalau kita gak kuat, jiwa yang akan kasih tahu ke roh dan roh akhirnya jadi lemah. Makanya kenapa kita harus selalu renew, harus selalu memperbaharui roh kita setiap hari. Mungkin itu yang kemana dikatakan upgrading. Kalau enggak, yang didengar dari luar masuk ke dalam jiwa, jiwa ngomong sama roh. Tapi kalau roh gak punya kekuatan, roh akan ikut lemah. Makanya roh harus diperkuat. Nah caranya gimana? Baca firman, salah satunya. Yang kedua, memperkuat roh itu adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, seberapa sering kita ada di hadirat Tuhan? Seberapa sering kita menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan tuh kayak orang yang ada di hadirat Tuhan, ada di restoran, lagi nunggu makanan. Sampai makanannya datang, kita mendapat kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan di hadirat Tuhan, terus menantikan Tuhan di hadirat Tuhan. Pujian, ada penyembahan, sampai Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kita kekuatan yang baru. Seberapa sering? Jadi kalau kita mau bilang kita berjalan sama Tuhan, tapi kita gak pernah renew, gak pernah memperbaharui roh kita, kita bisa lemah. Jadi di dalam itu berjalan bersama dengan Tuhan, pertama kita suka ada di hadirat Tuhan. Artinya apa? Ada pujian, ada penyembahan. Dengan memuji Tuhan, kita mengarahkan seluruh cara pandang kita bahwa cuma Tuhan yang sanggup. Cuma Tuhan yang pegang kendali. Kalau kita gak memuji Tuhan, akhirnya, waduh gimana ya, ini belum, aduh gini, aduh. Kita terus merenungkan hal-hal yang membuat kita khawatir. Hanya kalau kita memuji Tuhan, kebaikan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, kita bangkit lagi, roh kita. Bagaimana lagi selain kita memuji menyembah Tuhan? Berbahasa roh. Nah makanya kemarin hari Selasa kita diingatkan, ayo kejar untuk terus terima kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Kadang-kadang kita khawatir tentang sesuatu yang mau doa apa ya? Terlalu banyak kekhawatiran sampai kita nggak ada satupun yang bisa kita sampaikan sama Tuhan. Tetapi dengan berbahasa roh, Tuhan paham betul apa yang kita rasain. Kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kasih waktu buat kita datang sama Tuhan dan kita berbahasa roh. Berbahasa roh itu artinya berbahasa roh yang di dalam Kisah Para Rasul itu sampai orang-orang bilang gini, dia ngomong bahasa apa ya?
Ngerti gak? Sampai orang ngomong, dia ngomong bahasa apa? Bahasa roh. Bukan mana. Haleluya, haleluya. Enggak, disuruh berkata-kata dengan bahasa roh. Ada bahasanya. Ada kata-kata roh yang keluar. Rasa karabasandarawase. Kiarawasandarawayase. Bukan bukan seperti itu. Nah, ketika kita berbahasa roh, kita mengarahkan roh kita hanya kepada Tuhan. Kita mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Beda berbahasa roh sama menyembah di dalam roh, beda. Nah, jadi ini yang Tuhan ingatkan bahwa ketika Tuhan kasih pesan ini, kemarin dikatakan bahwa ini kabar baik loh buat kita. Bisa melewati tembok. Kenapa? Kita akan memasuki musim yang baru. Diawali dengan apa? Kemenangan. Amin. Jadi jangan memasuki musim yang baru, temboknya aja belum lewat gitu loh. Nah, jangan kita pikir bahwa oh ya udahlah kita lemah, nggak ada hubungan sama Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab. Ya udah jalan sama Tuhan, dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang berperang buat kita. Enggak, Tuhan nggak mungkin jalan sama orang lemah. Tuhan gak mungkin jalan sama orang yang gak ngerti firman. Yang gak ngerti kebenaran. Yang gak tahu jalan hukum-hukumnya Tuhan. Daud juga bilang, Tuhan tahu kebenaranku. Aku berjalan di dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita semua, termasuk saya pun, kita belajar dari pesan Tuhan ini. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita perlu berjalan dengan Allah yang luar biasa ini yang sumber kekuatan. Kalau kita lemah, cuma Dia yang bisa menambahkan kekuatan buat kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberikan kekuatan, yang menambahkan kekuatan buat kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.